Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvenia Ananta. Saya Fitriana Haliza. Saya Lailatul Syarina. Saya Naila Nafisa. Saya Rahman Nabila akan membuat tugas video keterampilan fisika tentang mikroskop. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari mikroskop. Manusia memiliki mata, tapi mata manusia ada batasannya. Mata manusia hanya bisa melihat objek yang berukuran normal hingga besar. Tapi untuk objek yang berukuran sangat kecil, kita tak mampu melihatnya. Karena itulah mikroskop diciptakan, yaitu berfungsi untuk memperbesar objek yang terlihat sangat kecil dan menghasilkan gambar yang sudah diperbesar. Biasanya mikroskop digunakan di laboratorium sains yang digunakan untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil, seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras yang diperbesar. Oke, kita masuk pada bagian-bagian mikroskop, yaitu yang pertama ada lensa okuler, yaitu bagian yang paling atas dari mikroskop. Nah, lensa okuler ini adalah lensa yang paling dekat dari mata dan berfungsi untuk melihat objek dari preparat. Nah, pada bagian yang kedua, di bawahnya lensa okuler, yaitu tabung mikroskop. Nah, tabung mikroskop ini fungsinya adalah meneruskan pengamatan dari lensa okuler ke lensa objektif dan meneruskan cahaya dari objek yang ditangkap di lensa objektif ke lensa okuler. Nah, pada bagian yang ketiga, yaitu di bawah tabung mikroskop, ada yang namanya revolver. Nah, revolver ini berfungsi untuk memilih lensa objektif dengan cara diputar. Nah, lensa objektif ini kan ada 3, jadi nanti kita bisa memilih lensa antara lensa objektif yang kita inginkan. Pada bagian yang keempat, yaitu di bawah tabung mikroskop, ada yang namanya lensa objektif. Nah, lensa objektif ini adalah lensa yang paling dekat dengan objek preparat, dan juga lensa ini dapat menangkap bayangan objek dari preparatnya. Oke, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu adalah makrometer sekrup. Nah, makrometer sekrup ini juga biasa dibilang adalah pengatur fokus kasar. Nah, makrometer sekrup ini berfungsi untuk mengatur lensa objektif untuk mendekati dan menjauhi objek pengamatan dan mendapatkan bayangan objek yang belum fokus. Bagian yang keenam, yaitu adiknya makrometer sekrup, adalah mikrometer sekrup atau pengatur fokus halus. Mikrometer sekrup ini berfungsi untuk lebih menajamkan fokus bayangan objek yang terlihat melalui lensa okuler. Pada bagian 7, yaitu pada bagian belakangnya ada yang namanya pegangan mikroskop. Itu berfungsi untuk pegangan ketika mikroskop ingin dipindahkan. Nah, jadi kita memindahkan mikroskop itu memakai pada bagian belakangnya mikroskop, yaitu lengannya mikroskop. Saya akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop yang ke-8, yaitu di depan lengan mikroskop ada mekanis dan ada penjepit. Nah, kalau penjepit itu digunakan untuk menjepit preparat, dan kalau mekanis itu untuk menggerakkan dari bagian kiri ke kanan dan dari depan ke belakang. Nah, selanjutnya di depan mekanis dan penjepit ada penampungnya, yaitu meja preparat. Meja preparat ini berfungsi untuk sebagai alat objektif yang ingin diamati. Di bawah meja preparat ada yang namanya kondensor, dan di dalam kondensor ada yang namanya diafragma. Fungsi dari kondensor yaitu tempat mengumpulnya cahaya, sedangkan diafragma mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Di bawah kondensor ada yang namanya cermin. Fungsi dari cermin itu menangkap dan memantulkan cahaya ke objek pengamatan. Terus juga di bawah cermin ada yang namanya kaki mikroskop, dan pada umumnya untuk menopang si mikroskop untuk dapat berdiri kokoh. Ada juga nih yang terakhir dari bagian-bagian mikroskop, yaitu sudut inklinasi. Sudut inklinasi ini menyesuaikan kedudukan mikroskop atau lensa open agar bisa sesuai dengan hasil pengamatannya. Rumus perbesaran pada mikroskop. Mata berakomodasi maksimum M sama dengan S aksen OB per SOB buka kurung SN per SOK ditambah 1 tutup kurung. Mata tidak berakomodasi M sama dengan S aksen OB per SOB buka kurung SN per SOK tutup kurung. M perbesaran total mikroskop, X aksen OB jarak bayangan dari lensa objektif, SOB jarak benda dari lensa objektif, SOK jarak bayangan benda lensa objektif dari lensa okuler, FOK jarak fokus lensa okuler, SN titik dekat mata 25 cm. Oke, kita masuk ke contoh soal. Panjang fokus lensa objektif dan okuler adalah 10 cm dan 5 cm. Kenapa diketahuinya objektif 5 cm? Padahal kan di soal kan objektif 10 cm. Nah, ingat syarat lensa mikroskop. Fokus lensa objektif itu selalu lebih kecil daripada fokus lensa okuler. Jadi, gimana pun bentuk soalnya, tetap yang kecil itu adalah lensa objektif. Jika untuk mata tak berakomodasi, artinya akomodasi minimum.
Jarak antara lensa objektif dan okuler 35 cm, berarti D-nya 35 cm. Maka perbesaran total mikroskop adalah, di soal kan nggak diketahui matanya ini normal apa nggak normal. Nah, kita anggap kalau nggak ada diketahui matanya normal atau nggak normal, atau nggak diketahui PR-nya, maka kita anggap ini mata normal. Nah, syarat lensa okuler untuk mata normal itu sama dengan min PR, sama dengan min tak hingga. Nah, kalau ditanya perbesaran total mikroskop, tadi akomodasi minimum, berarti M minimum sama dengan min S aksen OB per X SOB dikali PP per FOK. FOK-nya udah diketahui di soal, terus kita tinggal cari S aksen OB sama SOB-nya. Nah, yang pertama kita cari S aksen OB-nya dulu, pakai rumus FOK. 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. 1 FOK-nya ini 1 per 10, FOK-nya tadi 10 ya, sama dengan 1 per SOK. Ini dikurang, karena kan tadi SOK-nya min tak hingga, berarti dikurang 1 per yang tak hingga tadi tuh. Nah, tak hingga itu nilainya 0, jadi SOK-nya itu sama dengan 10 cm. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus D, ke rumus jarak. Terus D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Nah, D-nya tadi diketahui 35. Sama dengan, kan kita mau cari S aksen OB, berarti X aksen OB ditambah SOK-nya tadi kita dapatnya 10. Berarti S aksen OB-nya itu sama dengan 25 cm. Nah, untuk mencari SOB kita pakai rumus FOB, yaitu 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. 1 per FOB tadi 5 cm sama dengan 1 per SOB. SOB-nya kita akan, ini ditanya ya, yang kita cari, ditambah 1 per S aksen OB itu 25 cm. 1 per 5 dikurang 1 per 25 sama dengan 1 per SOB. Kita pindah ruaskan, baru kita ini samakan penyebut, 5 kurang 1 sama dengan 1 per SOB. Jadi ini 4 per 25 sama dengan 1 per SOB. Nah, ini bisa kita balikkan, jadinya SOB kita memilahkan 1, jadinya SOB sama dengan, ini juga dibalikan, 25 per 4 cm. Min 25 per 25 per 4 dikali PP. PP itu kalau nggak diketahui dalam soal, berarti dia nilainya 25 cm. 25 per FOK. FOK-nya tadi 10. Ini coret. Berarti tinggal min 4 dikali 25 bagi 10, 2,5. Sama dengan min 10 kali. Ya, berarti hasilnya diperbesar sebanyak 10 kali. Nah, minusnya ini bukan nanti di soal atau di soal pilihan ganda gitu, minnya ini bisa ada bisa enggak gitu. Jadi min ini cuma untuk menunjukkan kalau sifat bayangannya itu terbalik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.